bagaimanapun saya juga nggak akan nanggapin lagi. Cuman saya tuh membagi, jadi saya minta waktu curhat untuk itu saja, untuk menyampaikan keresahan dan kemarahan. Nah, sisanya, ayo kita misalkan diskusi terkait dengan yang lebih. Jadi kalau misalkan habis ngebahas apa yang saya sampaikan ya boleh-boleh saja. Cuman maksudnya kita cuman punya waktu sampai jam 12 lah ya, atau mungkin. Iya, soalnya itu kita kirain tadi kan pemaparan tadi yang harus dijawab. Karena tadi memang nggak ada isu nasabnya belum keluar. Ya, belum. Jadi maksudnya gini. Hal paling penting dari kritik terhadap perilaku itu adalah jawaban dari perilakunya, bukan jawaban lisannya. Gitu. Jadi saya sangat berharap bahwa pihak Rabithah Alawiyah dengan semua komponen, dengan semua kekuatannya itu sampai bisa keliling dunia untuk mengumpulkan kembali manuskrip-manuskripnya itu, mendingan biaya seperti itu digunakan untuk dalam tanda kutip ya, menyelesaikan masalah ini bukan hanya dalam konteks itu, tapi dari konteks yang lebih berbahaya, yaitu sentimen masyarakat. Jadi sentimen masyarakat. Jadi kalau misalkan tadi ini jawaban dari untuk Pak Guru Gembul, ini jawaban untuk ini. Bukan, kalaupun saya terjawab ya gak apa-apa. Bahkan saya sudah dijawab ketika saya datang ke sini, kemudian dikasih makan, dikasih air minum dan sebagainya. Sentimen itu hilang, bahkan sebelum itu pun sebenarnya udah hilang. Tapi jadi sentimen itu dijawabnya bukan dengan kata-kata, bukan dengan lisan, tapi dengan perilaku dan perbuatan gitu. Jadi mendingan kita langsung diskusi soal itu. Tapi kalau misalkan mau ya silakan Gus Wafi kalau misalkan mau ngomong sesuatu gitu ya. Cuman sangat baik kalau sentimen dibalas dengan ini. Jadi miskin lu. Lah kan dijawabnya bukan dengan apa saya kaya, bukan, tapi dengan bawa ke depan rumahnya bawa pakai Lamborghini gitu kan. Itu jawaban gitu. Iya. Gitulah kurang lebihnya. Setuju, nggak apa-apa, itu statement yang baik. Wakaf pembebasan lahan pembangunan Al-Bahjah Cianjur Cijedil. Sekali. Semua sesi ini nggak ada pertanyaan dari audiens. Tidak ada pertanyaan dari audiens. Sekarang boleh nggak apa-apa dari? Enggak, kita jadi nggak konstruktif. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Guru Gembul sebagai tamu dari Rabithah Alawiyah dan juga Habib Fikri Syahab yang sangat saya ta'zimi. Jadi di sini ada beberapa poin. Saya tidak menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Guru itu murni dari pemikiran beliau. Karena yang saya lihat memang pemikiran yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul itu muncul di beberapa media sosial, sehingga di sini saya anggap Pak Guru Gembul sebagai wasilah untuk menyampaikan hal tersebut. Dan saat ini bismillah saya akan menjawab sesuai apa yang saya pahami. Yang pertama, di sini Pak Guru menyampaikan polemik ini tidak keluar oleh Kiai Imad. Polemik ini tidak kemudian keluar dari Kiai Imad. Ini bisa saya benarkan. Mengapa? Karena begini. Pada umumnya orang yang berbuat baik 9 kali, berbuat jahat 1 kali, maka yang diingat adalah yang jahat. Jarang orang mengatakan ketika orang ini berbuat baik 5 kali, lalu kemudian berbuat jahat 1 kali, dia menghargai yang 5. Itu jarang sekali. Umumnya seperti itu. Sehingga ketika Pak Guru mengatakan bahwa ini munculnya bukan dari Kiai Imad, bisa juga saya benarkan. Karena memang Indonesia tentunya yang netizennya terkenal ditakuti di seluruh dunia, ya, itu sangat mempengaruhi pemikiran. Sehingga kadang ada beberapa orang yang menilai sesuatu memang dari media sosial. Tolak ukur kebenarannya dari komentar dan beberapa video yang ditampilkan baik di YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika seperti itu dijadikan sebuah hujjah, sebuah dalil, maka bisa saya benarkan bahwa dari dulu memang para habaib ada oknum-oknum tertentu yang pastinya ketika oknum itu muncul akan ada beberapa orang yang mengkritik. Nah, tetapi Kiai Imad kemudian memang bukan dari awal sebuah permasalahan, tapi beliaulah yang awal menjadikan wadah mereka semua, begitu. Yang saya pahami Pak Guru ya. Beliau menjadi wadah
dari beberapa orang yang dulu-dulunya sudah banyak mengkritik para habaib, sudah banyak melihat para habaib dari baik dari oknum-oknumnya atau memang benci secara pribadi, wallahu a'lam. Kiai Imad di sini sebagai munsyi, pendiri, seolah-olah menjadikan wadah sehingga semuanya bersatu di sana. Nah, ketika semuanya sudah bersatu, mulailah kita tahu di media sosial apa saja kritikan yang selama ini terpendam, mungkin kata Pak Guru, terpendam, mereka keluarkan semuanya. Mereka keluarkan. Jadi saya benarkan ketika Kiai Imad bukan pencetus masalahnya, tapi Kiai Imad adalah pencetus wadah untuk mengumpulkan semuanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, anggap saja Kiai Imad adalah salah satu pengkritik. Jadi begini Pak Guru. Awal mula saya terikut masalah nasab ini, saya sudah cerita di Nabawi TV, saya tidak sama sekali mau, karena saya tuh di YouTube biasanya cuma diskusi lintas agama Pak Guru. Saya tidak tertarik untuk masuk di dunia nasab, karena nasab ini dari dulu hingga sekarang itu adalah masalah dapur orang, yang orang luar seharusnya nggak boleh bahas itu. Para ulama itu ada istilahnya nasabah, orang-orang yang ahli memang dalam bidang nasab, sama dengan dokter gigi. Lalu tukang tambal ban ikut-ikut ilmu dokter gigi, ngawur pasti. Nah, nasab ini tradisi di dalam Islam adalah yang mengatur adalah sebuah keluarga sendiri, ulamanya ada sendiri, kitabnya pun ada sendiri. Gak sembarangan, baru sekarang terjadi ada orang yang tidak memiliki kredibilitas dalam berbicara nasab, tak pernah tercatat berguru kepada ulama nasab, tak pernah punya karya yang diakui oleh ulama nasab, dia berbicara nasab bahkan sampai taraf membatalkan. Itu yang kemudian menggiring saya untuk harus menjawab statement itu. Loh, kok lucu? Dulu orang yang bisa nasab, membahas nasab, itu minimal pernah belajar kepada guru yang memang mahir dalam hal itu. Itu tradisi kita di pesantren seperti itu. Ketika dia ahli fikih, maka dia itu harus benar-benar tercatat atau terkenal dengan bisa baca kitab fikih. Ketika ditanyakan masalah wudhu dia bisa, batal-batalnya, rukun-rukunnya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga itu yang membuat saya untuk menjawab. Kemudian Habib Rizik banyak melakukan kisruh. Nah, ini yang saya katakan, Habib Rizik ketika dikatakan banyak membuat kisruh atau radikal, ini banyak statement dari banyak orang Islam ya. Bukan hanya orang Islam sebenarnya, orang kafir juga banyak. Karena dia Habib sehingga mereka takut mengeritik. Nah, ini yang saya katakan di awal, orang yang berbuat baik 10 kali dan berbuat jahat 1 kali, biasanya cenderung 1 kali yang akan terus dibahas. Dan ketika pembahasan itu sudah ada di media sosial dan berkali-kali, akan ada statement itu sebuah kebenaran. Kenapa kok tidak pernah ditampilkan Habib Rizik yang 4 bulan nginep di tenda saat tsunami di Aceh? Coba tanyakan kepada orang Aceh, kenapa itu tidak pernah ditampilkan? Kenapa ketika bencana di Gunung Semeru bisa datang ke sana? Saya ada teman-teman yang sampai sekarang melihat dengan mata kepala FPI saudara. Banyak menyumbangkan dan banyak bencana-bencana yang saya catat. Mereka ada di sana. Kenapa itu tidak pernah ditampilkan? Kok seolah-olah jeleknya saja yang dibahas? Padahal sejauh ini yang saya tahu, Pak Guru ya, yang saya tahu, beliau itu oke lah, mungkin dengan gayanya beliau kasar, kita tidak setuju, oke. Tapi yang saya tahu, beliau itu mengkritik apa? Tempat remang-remang, kezoliman, korupsi. Sama, saya kira beberapa tema sama dengan Pak Guru sebenarnya. Tetapi mungkin karena beliau Habib dan memang banyak media yang kontra, sehingga yang ditampilkan jelek terus. Dan itu menjadi sebuah kebenaran bagi sebagian orang. Itu yang mungkin perlu saya tanggapi. Ada yang mau ditanggapi Pak Guru? Saya meminta sebelumnya, biar kita tetap tidak berdebat kusir dan sebagainya, saya minta sekali lagi, ini mah kita nggak mungkin mereaksi sebuah fenomena dengan kata-kata. Jadi kita nggak mungkin membantah sebuah realitas dengan kata-kata. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan bahwa
kok yang jelek-jeleknya aja yang tampil. Ini bukan soal 5 baik, 1 salah, kemudian yang diperhatikan yang salah, bukan. Sebenarnya masyarakat melihat apa yang terjadi paling aktual gitu. Jadi kalau misalkan Pak Habib Rizik dalam konteks ini yang paling aktualnya itu justru adalah yang baik-baiknya, maka masyarakat pun akan berbalik. Jadi sebenarnya bukan soal banyak atau sedikit, tetapi yang paling aktual secara psikologis seperti itu. Tapi sekali lagi, saya gak akan berdebat soal itu, karena ini adalah fenomena. Fenomena itu direaksi oleh kita. Misalkan kalau fenomena itu memonjokkan kita. Misalkan ada orang yang mengatakan bahwa Pak Guru Gembul itu bodoh, ilmunya tuh dari Google dan lain sebagainya. Maka saya tidak akan membantah dengan, oh saya gini, enggak. Saya akan tunjukkan bahwa ilmu saya itu sampai taraf ini gitu. Bukan, jadi ditunjukkan dengan kata-kata, bukan ditunjukkan dengan perilaku. Jadi ayo kita misalkan langsung kita berdiskusi saja soal, ini kan judulnya diskusi ilmiah kan, seminar lah ya. Jadi ayo kita samakan terkait dengan yang dimaksud dengan ilmiah itu apa gitu. Jadi kemudian kita bahas misalkan yang tadi ada klaim-klaim sebentar tadi itu terkait dengan bahwa nasab itu adalah urusan dapur satu generasi atau dinasti tertentu, sehingga yang lain kecuali pihak-pihak yang memang memiliki otoritas tidak boleh berbicara. Ya ayo kita berbicara tentang hal-hal yang semacam itu. Kita misalkan masuk ke diskusinya. Gus Wafi dan Pak Syahab, saya mohon maaf. Kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Kita sepakati dulu. Oke. Izin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sementara karena gini Pak Gembul, mohon maaf ya. Tadi itu sempat saya jawab karena saya memposisikan Pak Gembul adalah suara masyarakat yang sebagai wasilah saja. Ya, oke, kalau begitu, jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Safarini, jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Ya, yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Bagaimana jadi yang dimaksud dengan ilmiah adalah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional. Bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologis. Jadi maksudnya gini, yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya dia memenuhi syarat metodologis dan sistematika keilmuan. Apa itu sistematika dan metodologi keilmuan? Jadi maksudnya gini, ketika Gus Wafi tadi menyebut satu referensi yang dianggap otoritatif dan itu berasal dari kitab begini dan begitu, itu adalah kitab teologis. Kitab teologis itu didasarkan pada apa? Keimanan. Dan keimanan itu tentu saja tidak bisa disesuaikan secara epistemologis dengan studi akademis apalagi ilmiah. Jadi saya akan tarik ke lebih dasar dulu ya terkait dengan ilmiah itu. Mungkin Pak Gembul bisa menjelaskan ilmiah versi Pak Gembul. Ya, ini ilmiah versi saya. Jadi bukan ilmiah versi saya, ini adalah ilmiah konsensus. Jadi yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya sesuai dengan metodologi ilmiah dan disajikan dengan sistematika ilmiah. Apa yang dimaksud dengan metodologi dan sistematika ilmiah? Nah, yang sesuai dengan keilmuan. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah sistem pengetahuan. Jadi saya jelaskan begini ya. Tadi kitab tadi itu masukkannya ke dalam kategori teologis. Kenapa teologis? Karena didasarkannya kepada kepercayaan. Sedangkan ilmiah itu didasarkan pada keilmuan dan pengetahuan. Kepercayaan dengan pengetahuan itu adalah 2 hal yang berbeda. Misalkan di sini ada nggak yang tahu ilmu tentang Allah? Gak ada. Yang percaya tentang Allah itu ada banyak di sini. Semua kaum muslimin itu percaya tentang Allah, tetapi tidak memiliki kadar pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang Allah. Bahkan diharamkan untuk mengetahui Allah karena tidak ada metodologinya. Jadi apa bedanya percaya dengan tahu? Coba misalkan di sini ada nggak yang tahu nggak yang dimaksud dengan tahu itu apa? Yang dimaksud, saya tahu bahwa Kiai Imad bikin tesis gitu. Nah, yang dimaksud dengan tahu itu apa? Oke, saya jelasin. Yang dimaksud dengan tahu itu adalah penerimaan benak kita terhadap sebuah informasi yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan tahu itu adalah ada informasi dalam benak kita,
informasi, dan kita terima informasi itu, tapi dengan konfirmasi secara indrawi. Jadi indrawi kita melihat. Jadi saya tahu di sini ada botol, tidak ada racunnya. Saya tahu bahwa di sini ada botol. Dari mana saya tahu? Apa yang dimaksud dengan tahu? Ada informasi dalam benak saya tentang botol saya, dan saya bisa membuktikannya secara indrawi, dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, dengan lidah dan sebagainya. Itu artinya saya tahu ini. Dan itu berbeda dengan percaya. Misalkan saya jelasin, Gus Wafi, kemarin ada salam dari Pangeran Diponegoro. Kemudian Gus Wafi bilang, oke, titip salam balik. Itu artinya beliau percaya pada saya walaupun tanpa pembuktian indrawi. Oke ya? Jadi itu yang dimaksud dengan percaya. Jadi saya percaya kepada Nabi Muhammad SAW bukan gara-gara saya bisa mengindra beliau, tetapi karena saya percaya. Bahkan tanpa indrawi. Jadi ada informasi dalam benak saya terima. Makanya Islam itu pasrah kan? Artinya dengan atau tanpa pembuktian saya pasrah percaya pada sesuatu ini. Gitu. Itulah yang namanya iman. Nah, karena kepercayaan itu tidak didasarkan pada indrawi, ujungnya adalah agama. Sedangkan pengetahuan itu ujungnya adalah ilmiah. Pengetahuan itu setelah kita tahu, kemudian berkolaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain menjadi sebuah sistem, maka itu disebut sebagai ilmu. Nah, kajian terkait dengan ilmu disebutnya ilmiah. Gitu. Jadi ketika misalkan kita berbicara tentang nasab, ayo kita bahaskan kesepakatannya ya, kita bahas secara ilmiah dengan metodologi ilmu. Nah, metodologi nasab yang tadi dibahas itu, saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya katakan itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, tidak sesuai dengan kaidah akademik. Makanya ketika saya menyatakan saya terpisah dengan Kiai Imad, saya menghormati beliau secara pribadi sama seperti saya menghormati Gus Wafi, tapi itu tidak sesuai dengan metodologi ilmiah. Salah satu contohnya, Gus Wafi pernah dalam perdebatan pertama itu dengan Pak Kori yang akhirnya dipermalukan pada yang waktu di Banten, itu. Iya, yang di Banten itu. Gus Wafi bersama Pak Rumail, bersama Pak Hanif Alatos itu mengatakan, kitab nasab mana yang mensyaratkan ada bukti sezaman? Rekomendasiin gue pinjaman di cetakan oke dong. Gue udah ada sih beberapa, tapi gue kurang cocok sama. Begitu kan? Betul. Itu artinya ilmu nasab tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Karena kaidah ilmiah berarti harus terbukti secara indrawi. Jadi maksudnya hal itu. Jadi saya misalkan ya, nanti kita diskusikan sama-sama. Oke. Gus Rumail dan Gus Wafi mengatakan bahwa, atau misalkan Kiai Imad mengatakan bahwa nasab itu terputus selama 500 tahun. Terus Gus Rumail kemarin mengatakan, oh enggak, ada temuan yang kami temukan lebih baru lagi. Terputusnya hanya 150 tahun dan bahkan bisa segini. Misalkan begitu ya. Terputus 150 tahun artinya adalah saya seperti tadi. Saya ngomong sama Gus Wafi, Gus ada salam dari Pangeran Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro dengan saya itu rentang waktunya 150 tahun. Beliau wafat tahun 1855, saya lahir tahun 1985. Jadi ada rentang waktu sekitar 10 tahun di mana beliau hidup dan saya ada juga, rentangnya 150 tahun. Secara akademik, secara ilmiah, bolehkah Gus Wafi menerima perkataan ada salam dari Pangeran Diponegoro? Secara ilmiah tidak mungkin, tidak diterima. Karena apa? Karena tidak mungkin secara indrawi ada orang yang bisa mengkonfirmasi itu. Kan begitu rumusannya. Nah, jadi kitab nasab, saya mohon maaf, metodologi nasab, saya mohon maaf ya, ada beberapa masalah, itu termasuk historiografi, karena apa? Di antaranya adalah kritik terhadap sumbernya tidak didasarkan pada teks. Kritik sumbernya tidak bisa diuji secara empiris. Begitu. Oke, boleh saya jawab? Iya. Begini. Oh, berarti dari awal kita sudah berbeda metode ilmiah berarti ya. Kalau Pak Gembul lebih mengarah kepada indrawi. Sedangkan kitab yang saya sampaikan salah satunya adalah dengan indrawi. Kenapa bukti kitab sezaman itu tidak diterima oleh para ulama? Maksudnya itu tidak pernah ulama itu menyampaikan mana bukti kitab sezaman. Justru ini yang lebih ilmiah, saya buktikan Pak Gembul. Islam itu Pak Gembul, ketika ada orang bicara kepada saya, Ustadz Wafi, saya tadi melihat ada orang tabrakan di sana. Ya, otomatis saya secara indrawi tidak melihat.
maka hanya agama Islam. Pak Gembul bisa survei di agama yang lain. Karena mungkin Pak Gembul sudah mempelajari beberapa agama. Nah, survei, hanya Islam yang paling ilmiah. Tidak ada agama yang memposisikan akal paling profesional daripada Islam. Ketika ada orang mengabarkan kepada saya bahwa di sana ada orang yang tabrakan, sedangkan saya tidak bisa melihat itu adalah benar atau tidak, istilahnya dalam usul fikih, yahtamilu sidqa wal kadzib, bisa jadi dia benar, bisa jadi dia bohong. Maka yang pertama kali dipandang adalah orangnya. Nah, bagaimana hadis, Pak Gembul, kalau sampai hadis sama ilmu nasab ini jauh lebih tinggi ilmu hadis, Pak Gembul? Ya, bukan. Belum selesai. Santai Pak Gembul, santai. Ini akan saya buktikan bahwa pertanyaan kitab sezaman itu sama sekali tidak ilmiah. Nah, kenapa? Karena begini, kredibilitas yang dilihat itu adalah orangnya, bukan teksnya. Bukan teksnya, Pak Gembul. Makanya ketika saya berdiskusi dengan orang Kristen, Kristen bangga mereka memiliki ribuan teks kitab suci, tapi tidak ketemu siapa penulisnya. Tapi Al-Quran, Pak Gembul, kita bisa buktikan, baik mungkin Pak Gembul nanti akan meminta sanad, atau akan meminta manuskrip dan kredibilitasnya, kita bisa membuktikan bahwa ayat Allah ketika mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang menurunkannya dan kami yang menjaga, itu bisa dibuktikan. Kenapa? Karena dari 5 syarat hadis saja semuanya membahas orangnya, Pak Gembul. Yang pertama, ittisalu sanad. Orangnya itu jangan sampai ada yang fiksi, apalagi fiktif. Harus benar-benar, kamu dapat dari mana kabar itu? Bahwa tadi ada orang yang tabrakan. Dari teman saya, benar nggak ada? Nah itu dibuktikan dulu. Yang kedua adalah adalatul rawi, Pak Gembul. Orangnya memang terbukti bukan ahli maksiat, tidak pernah bohong dan memang orangnya amanah. Jadi yang ketiga, orang itu adalah orang yang dobet, cekatan. Nah, kenapa kok kritikannya selalu kepada orangnya? Karena ini bukan wilayah indrawi, Pak Gembul. Bagaimana lalu kemudian kita bisa meneliti orang yang 500 tahun lalu pernah melakukan ini dan itu, hanya mengandalkan teks saja seperti perkataan Kiimat, mana kitab sezamannya? Ini justru tidak ilmiah. Kenapa? Karena perkara nasab ini bukan amrun qot'i, Pak Gembul. Ingat ya, perkara nasab itu bukan amrun qot'i, bukan sesuatu yang 100%, tetapi amrun zonni, keyakinan 80% ke atas. Sehingga ada teori, Pak Gembul, di dalam nasab namanya syuhrah wal istifadhah. Bagaimana komentar masyarakat dulu tentang dia, itu yang kita ambil. Begitu Pak Gembul, Manggi ditanggapi. Oke, ya berarti ini menegaskan bahwa ilmu nasab itu tidak ilmiah. Karena sebenarnya kalangan akademisi itu menganggap bahwa ilmu nasab tidak ilmiah itu, satu adalah karena mengandalkan tradisi lisan, dan yang kedua adalah tidak memiliki metodologi yang pasti untuk bisa melakukan pembuktian, dan yang ketiga adalah subjektivitas. Dalam hal ini sudah ditegaskan subjektivitasnya oleh Gus Wafi. Tapi gini, metodologi ilmiah itu ketika saya mendapatkan kabar ada mobil kecelakaan di jalan, orang yang menceritakan kepada saya itu adalah unsur kedua atau ketiga. Yang pertama adalah saya datang langsung apakah ada jejak-jejak kecelakaannya atau bukan. Jadi bukan pada orangnya, tetapi pada jejak-jejaknya. Jadi dalam historiografi memang terkaitnya itu adalah pada jejak-jejaknya, pada artefaknya, pada keberadaannya. Nah, terkait dengan yang tadi itu, misalkan saya tanya sekalian pada Gus Wafi, misalkan ya, ini contoh kasus lah ya, Kiai Imaduddin mengatakan kurang lebihnya adalah yang memasukkan, yang mencangkokkan Ba'alawi ke dalam silsilah keturunan Nabi itu adalah Asyakran. Begitulah ya, menurut beliau. Kemudian menurut Pak Gus Rumail Abbas, oh tidak seperti itu karena begini begitu. Oke, jadi di situ polemiknya ada satu orang yang namanya siapa nama lengkapnya itu? Ali Asyakran. Asyakran. Bagaimana metodologi bagaimana cara kita menguji? Bagaimana metodologi apa yang bisa kita dapatkan untuk menguji bahwa beliau itu jujur atau tidak? Ya, komentar orang-orang yang kenal dengan beliau. Komentar orang-orang berarti subjektif kan? Begini Pak Gembul, kalau ilmiah itu harus semuanya dengan indrawi kapasitas kita semua. Ya memang itulah ilmiah. Nah, tidak gitu Pak Gembul, gitu tidak. Makanya saya gini aja dulu. Referensi Pak Gembul bahwa ilmiah itu hanya dengan indrawi di mana? Bukan, ilmiah itu bukan hanya dengan indrawi. Ilmiah itu hal pertama yang diuji adalah yang bisa terbukti secara indrawi. Jadi misalkan gini. Jadi kita itu hanya bisa menguji sesuatu yang nyata, gak mungkin menguji sesuatu yang goib.
Ya. Mimpi itu gak bisa kita jadikan sebagai pedoman karena tidak bisa diuji secara indrawi. Misalkan, Gus Wafi menceritakan semalam saya mimpi bertemu dengan Nabi. Boleh gak ngomong seperti itu? Boleh. Kemudian saya diwartakan seperti itu. Boleh percaya juga boleh tidak. Tapi mau saya percaya atau tidak itu bukan pengetahuan saya. Karena tidak ada metodologi khusus sampai sejauh ini yang bisa membuktikan apakah perkataan itu benar atau salah. Gitu kan? Oke. Nah, jadi karena tidak ada pengujinya, maka itu tidak disebut sebagai ilmiah. Tidak bisa disebut secara akademik. Tidak bisa diuji. Apa yang bisa diuji dari sesuatu yang goib? Sekarang ada pernyataan. Ada seorang yang mengatakan bahwa ini begini. Dari mana dari mana metodologi yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa dia telah jujur? Ya dari komentator-komentator orang sebelahnya. Komentator orang sebelahnya itu subjektif. Ada orang yang dekat, ada orang yang jauh, dan kita benar-benar tidak tahu soal itu. Jadi itu goib. Nah, Ini jadi ini baru masalah dasar. Indrawi bukan satu-satunya. Ini justru malah level yang paling dasar agar kita bisa mengetahuinya secara ilmiah. Jadi, kalau misalkan sejak awal sudah dikatakan bahwa ini subjektivitas, buktinya apa? Buktinya pengakuan seseorang diuji berdasarkan komentar orang di sekelilingnya, subjektif. Kemudian yang kedua, tidak didasarkan pada bukti-bukti sezaman dan sudah ditegaskan. Oke, sudah seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu subjektif, kemudian tidak didasarkan pada sezaman. Tidak sesuai dengan ini dan tidak memiliki metodologi verifikatif yang jelas, misalkan ya sudah selesai, artinya ini tidak lagi bisa ilmiah. Kalaupun misalkan nanti menyebutkan ini dari kitab-kitab, mohon maaf ya, itu bukan dari Islam, tapi itu adalah produk tradisi masyarakat Arab dan masyarakat Islam pada waktu itu. Karena Islam hanya memerintahkan untuk belajar ilmu nasab, bukan bagaimana menjelaskan metodologi nasab. Sehingga metodologi yang tadi dijelaskan itu bukan Islam dan tidak ilmiah. Itu hasil tradisi masyarakat pada waktu itu yang bisa dibantah, dan karena tidak tidak sesuai dengan metodologi yang lebih modern, ya ayo kita diskusikan terkait ini gitu. Jadi sekali lagi ya, ada nggak cara selain cara subjektif tadi itu, ada nggak cara yang bisa menjelaskan dari mana Pak Ali Asyakran itu jujur misalkan? Oke, terima kasih banyak Pak Guru. Ini diskusi yang menarik ketika kita membahas tentang mengkritisi ilmu nasab. Ketika kita mengkritisi ilmu nasab, hak setiap orang. Pak Guru juga berhak mengkritisi ilmu nasab. Dan Robitoh Alawiyah ini lembaga pencatat nasab yang memang berpegang pada kaidah ilmu nasab. Kebetulan Kiai Imaduddin juga berpegang pada ilmu nasab. Betul. Ilmu nasab sama ilmu nasab ketemu diskusi kemarin bisa tuh sama. Jadi ketika ilmu nasabnya kita tidak punya